Shalom, sungguh bersuka cita kita boleh kembali bersama-sama menyembah Tuhan dimanapun Anda berada. Biarlah pujian penyembahan ini boleh meneduhkan hati, memberikan damai sejahtera dalam hati kita dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk waktu berharga yang masih kami miliki untuk memuji menyembah nama-Mu. Untuk waktu berharga kami boleh bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengenal-Mu lebih lagi ya Bapa. Ajar kami untuk lebih mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah melalui pujian penyembahan ini hati-Mu disukakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu dengan hati yang tulus. Kami datang apa adanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Amin, amin. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, merindukan peluk-Mu Bapa. Dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan kami menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan
Izinkanku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan kami menyembah, hati kami milik-Mu, Tunya. Sejuta rasa di jiwa, kami rindukan peluk-Mu Tuhan. Sebab tiada yang lebih berharga, tiada yang lebih berharga selain pribadi-Mu dalam hidup kami. Kami merindukan-Mu Tuhan, kami merindukan-Mu Bapa. Menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, izinkanku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Sungguh tiada yang lebih berharga selain pribadi-Mu Bapa. Hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkanku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga selain pribadi-Mu Tuhan. Hatiku milik-Mu seutuhnya. Hatiku milik-Mu seutuhnya. Hatiku milik-Mu seutuhnya. Hati kami milik-Mu seutuhnya. Hidup kami milik-Mu seutuhnya. Kami tak mau paksa kehendak kami Tuhan, kami mau ikut kehendak-Mu. Sebab kami percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu sempurna. Itu yang terbaik bagi kami, itu yang terbaik bagi hidup kami. Haleluya. Sungguh hidup kami milik-Mu, Kau yang pegang hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya.
hatiku. Hanya Kau yang kami cinta, hanya padamu kami berharap. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah Kau yang bertahta, biarlah Kau yang bertahta atas hidup kami. Biarlah Kau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau serahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu, dalam campur tangan-Mu Tuhan. Kami tak mau pakai kekuatan kami tak bisa pakai kekuatan kami. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Yesus Tuhan, penuhi kami, penuhi kami dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu. Itu yang kami perlukan, hanya Kau yang kami perlukan. Sungguh tiada yang lain, sungguh tiada yang lain. Haleluya, haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab kami milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu
kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Hari ini Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kehebatan kami menghampiri Tuhan. Bukan dengan kemampuan kami, bukan dengan kelebihan kami, bukan dengan semua apa yang kami punya kami menghampiri Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, dengan haus dan lapar kami menghampiri Engkau Tuhan. Hari ini dengan haus dan lapar kami rindu Tuhan, isi setiap kami. Dan izinkan hari ini Tuhan kami boleh berkata di hadapan-Mu, biar kehendak-Mu kerjakan buat hidup kami Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya kehendak Tuhan itu mungkin bukan yang baik, tapi itu pasti yang terbaik buat setiap kami. Hari ini ajar kami, hari ini pimpin kami, hari ini tuntun kami. Mungkin kami cuma bisa melihat satu langkah di depan, tapi kami percaya ketika Tuhan yang tuntun kami, Tuhan menyediakan 10 langkah kami ke depan, Tuhan menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Kami yakin dan percaya walaupun hari ini kami tidak bisa melihat apa yang baik terjadi dalam hidup kami, tapi izinkan pelita-Mu ada buat setiap kami, menuntun kami satu hari demi satu hari, dan one day kami akan lihat kemenangan Tuhan sediakan buat setiap kami. Hari ini pimpin kami dengan firman-Mu, hari ini bicara pribadi lepas pribadi Bapa buat setiap anak-anak-Mu, bukan hamba-Mu, hamba-Mu hanya alat Tuhan, tapi biar Engkau sendiri bicara buat setiap anak-anak-Mu, dalam kesesakannya, dalam persoalannya, dalam badainya, dalam pergumulannya, ada Yesus yang bersama dengan mereka. Hamba percaya, hamba yakin Tuhan, saat teduh ini bukan saat teduh yang biasa, tapi kami percaya melalui saat teduh ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan kami sangat yakin dan percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan buat setiap kami. Saat ini ajar kami, pimpin kami, dan tuntun setiap kami. Kami mau siapkan hati kami siapkan telinga kami, biar Tuhan beracara buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya diberkati melalui pujian dan penyembahan Bapak Ibu Saudara, dan saya berdoa pujian dan penyembahan ini menjadi berkat juga untuk Bapak Ibu Saudara semua. Saya yakin dan percaya hari ini apapun keadaanmu, bagaimanapun situasimu, ada Yesus yang bersama dengan engkau. Selama engkau mencari Tuhan, selama engkau memandang penuh terus kepada Tuhan, saya percaya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Mungkin buat dunia tidak bisa. Mungkin buat dunia that's impossible. Tapi satu hal yang saya yakin dan percaya, selama saya masih punya Tuhan, saya masih punya harapan. Selama saya masih punya Tuhan, saya masih punya jalan keluar. Selama saya masih punya Tuhan, apa yang tidak mungkin Dia sanggup jadikan mungkin.
Amin Bapak Ibu Saudara, tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin hari ini engkau boleh datang kepada saya dan engkau berkata, Pak saya bangkrut. Saya sudah tidak punya lagi kekuatan untuk saya bisa berdiri kembali. Pak Ibu izinkan saya cuma mau katakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Uangmu mungkin belum bisa habis. Tapi simpel dan sederhana, waktu engkau pegang Tuhan, Dia sanggup melipat kali gandakannya dalam hidup setiap kita. Mungkin kau boleh datang kepada saya dan kau boleh berkata, Pak kata dokter, that's no hope, tidak ada lagi harapan. Mungkin apa yang menjadi penyakitmu hari ini, di mana mungkin dokter sudah angkat tangan. Tapi saya yakin dan percaya di saat dokter angkat tangan, di saat itu Tuhan turun tangan dan mujizat pasti bisa terjadi. Amin. Selama kita masih andalkan kekuatan kita Bapak Ibu Saudara, sorry saya katakan, membuat Tuhan susah untuk bekerja dalam hidup setiap kita. Engkau masih punya uang, engkau masih punya koneksi, engkau masih punya kemampuan ini, itu. Sorry ya Pak ya, sorry betul-betul saya minta maaf kalau mungkin kata-kata saya ini terlalu tajam untuk Bapak Ibu Saudara. Selama engkau masih punya ini dan itu, engkau taruh Tuhan jadi ban serep Pak. Sorry saya harus katakan. Ya kan? Seringkali kita gitu Bapak Ibu Saudara, kalau sudah notok baru kita cari Tuhan. Kalau hari ini Tuhan bawa hidupmu sampai notok Bapak Ibu Saudara, ini saatnya engkau cari Tuhan. Ini saatnya engkau andalkan Tuhan sungguh-sungguh dan untuk hidupmu ke depan. Jangan lagi andalkan kekuatanmu, andalkan Tuhan. Saya Pak ngalami sendiri dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara. Saya kerahkan kemampuan saya kerahkan kekuatan saya kasih anak buah saya yang terbaik. Anak buah saya kecewakan saya kok Bapak Ibu Saudara. Saya kasih sumber daya saya yang terbaik, dia bisa kecewakan saya kok Bapak Ibu Saudara. Anak buah saya yang biasa saya percayakan hal yang besar. One day Pak saya kasih pekerjaan simple, pekerjaan kecil Bapak Ibu Saudara, dia tidak bisa selesaikan. Di titik itu saya cuma belajar sederhana, saya cuma bisa bergantung sama Tuhan. Saya tidak bisa bergantung sama manusia, saya tidak bisa bergantung sama kekuatan saya. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang sama yang menolong saya, Dia Tuhan yang sama. Yang kalau hari ini engkau berseru kepada namanya yaitu nama Tuhan Yesus, engkau masih bisa ditolong. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk berbagi dari 1 Tawarikh 16, ayat yang ke-11 sama ayat yang ke-12. Dua ayat aja yang menjadi kunci hari ini yang saya rindu untuk bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Satu idola saya di Alkitab Bapak Ibu Saudara, yaitu Daud. 1 Tawarikh 16 mulai dari ayat 7 itu mengambil sebuah perikop Bapak Ibu Saudara. Judulnya adalah nyanyian puji-pujian Daud. Daud ini jujur idola buat saya Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ketika saya mau dibaptis Bapak Ibu Saudara, saya ditanya mau pakai nama baptis siapa. Saya pakai nama baptis Daud Bapak Ibu Saudara. Karena saya lihat hidupnya Daud, dia orang yang luar biasa. Dia sama kayak kita Bapak Ibu Saudara, dia manusia biasa. Bisa jatuh dalam dosa, punya kelemahan, punya badai, punya persoalan, punya rasa takut. Tuh, persis toh kayak kita Bapak Ibu Saudara, iya kan? Tapi kenapa dia bisa menjadi kesayangannya Tuhan? Nah, itu yang kita harus belajar Bapak Ibu Saudara. Dia sama kok sama kayak kita Bapak Ibu Saudara. Dia bukan orang yang sempurna, no. Tapi kenapa dia bisa menjadi kesayangannya Tuhan? Itu yang saya rindu kita sama-sama belajar. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-11 sama 12. Perikop ini sebetulnya judulnya gini Bapak Ibu. Nyanyian puji-pujian Daud mulai dari ayat yang ke-7. Bapak Ibu boleh baca sendiri ya. Karena keterbatasan waktu saya cuma mau bahas sama Bapak Ibu dua kunci aja. Kenapa Daud jadi kesayangannya Tuhan? Di ayat 11 sama ayat 12. Carilah Tuhan dengan kekuatan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Dua ayat ini Bapak Ibu Saudara jujur menjadi kunci buat setiap kita. Kuncinya Daud Bapak Ibu Saudara, kenapa dia bisa jadi orang yang disayang sama Tuhan. Kenapa dia bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Walaupun dia jatuh di dalam dosa, walaupun dia jatuh dalam kesalahan. Apakah Daud tidak pernah berbuat kesalahan Bapak Ibu Saudara? Dia berbuat kesalahan Bapak Ibu Saudara. Dia pernah jatuh dalam dosa, dia pernah. Tapi kenapa hidup yang dia jalani, dia jadi kesayangannya Tuhan, hidup yang dia jalani dipenuhi dengan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan buat hidupnya. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti mau hidup dalam kemenangan. Ternyata saya belajar sederhana Bapak Saudara. Yang pertama, Daud bicara, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu.
Kunci dari Daud mengalami kemenangannya sederhana, dia selalu cari Tuhan. Seperti Daud membangunkan fajar di pagi hari, demikian ku mau cari wajahmu. Kita cari siapa Bapak Ibu Saudara? Pagi hari kita cari siapa? Waktu punya masalah kita cari siapa Bapak Ibu Saudara? This is the biggest question. Ini dulu yang harus kita jawab. Waktu engkau punya pergumulan, engkau cari siapa? Waktu engkau harus memilih ke kanan atau ke kiri, bisnismu mau dibawa ke kanan atau ke kiri, ketika engkau harus mengambil keputusan-keputusan yang mungkin besar dalam hidupmu, engkau cari siapa? Atau engkau bingung cari penasehat-penasehat dulu yang luar biasa, atau engkau bingung cari konsultan-konsultan dulu yang luar biasa, atau engkau cari Tuhan dulu? Daud cari Tuhan. Itu sebabnya dia menasehatkan kepada setiap kita, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saya belajar, ketika kita punya hubungan yang karib sama Tuhan, itu kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi bangun hubungan sama Tuhan, setiap hari punya saat teduh. Saat teduh kita sudah tiap hari Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita sudah setiap hari bisa mengikuti saat teduh. Bangun keintimanmu sama Tuhan. Bukankah Daud adalah tokoh yang dikenal dengan apa Bapak Ibu? Dengan mazmurnya. Dia suka bermazmur kepada Tuhan. Dia suka bangun hubungan sama Tuhan. Dia suka cari Tuhan terus. Saya yakin Pak, Ibu, kalau hari ini kita mengambil keputusan tiap hari kita cari Tuhan. 1 tahun, 2 tahun, hidupmu pasti berubah. Saya mengalami itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Saya ada hari ini Bapak Ibu Saudara bukan karena kekuatan saya. Saya ada hari ini karena Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Amin. Yang kedua saya belajar dari Daud. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Kekuatan dari Daud Bapak Ibu Saudara ketika dia mengingat kembali kebaikan Tuhan. Kekuatan dari Daud, dia bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Karena dia bernostalgia terus dengan kebaikan Tuhan. Hari ini bernostalgialah dengan kebaikan Tuhan. Simpel dan sederhana saya selalu katakan, kalau dulu dia tolong, sekarang dia tolong, besok dia pasti tolong setiap kita. Itu yang jadi kekuatan setiap kita. Saya ngalami sendiri Pak dalam hidup saya. Ketika saya ada di masa-masa yang mungkin tidak gampang buat saya cuma bilang sederhana sama jiwa saya. Kalau kemarin Tuhan sudah tolong saya, masa yang ini Tuhan tidak tolong? Tidak mungkin. Cuma saya tidak bisa melihat caranya Tuhan nolong kayak apa. Sekarang saya tidak lihat, saya jalani aja. Nanti saya akan lihat gimana indahnya Tuhan mendesain pertolongannya buat hidup setiap kita. Bernostalgialah terus dengan kebaikan Tuhan. Itu yang jadi kekuatan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Kita mengingat kembali kebaikan Tuhan, mengingat kembali kebaikan Tuhan, mengingat kembali kebaikan Tuhan. Kalau engkau mengingat kegagalanmu, engkau akan jatuh dalam kegagalanmu kembali. Tapi ketika engkau mengingat kebaikan Tuhan tidak pernah putus dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara, raih kemenanganmu, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita belajar 2 hal hari ini, lakukan dalam hidupmu, cari Tuhan tiap hari. Yang kedua, ingat terus kebaikan Tuhan. Saya yakin dan percaya saya akan mendengar kesaksian yang luar biasa dari Bapak Ibu Saudara. Engkau pasti ditolong oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kami ada di Spasi Office Tower lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu ibadah kami 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Saya rindu boleh bersekutu dengan Bapak Ibu Saudara. Memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ada nomor yang ada di bawah ini. Engkau boleh taruh pergumulan doamu. Kami siap mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan lihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini Tuhan, sebagaimana Daud mengalami kemenangannya, kami percaya setiap kami punya kemenangan kami yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Hari ini kami akan raih kemenangan setiap kami ketika kami karib dengan Tuhan, ketika kami jaga hubungan kami dengan Tuhan, dan ketika kekuatan kami ada, ketika kami bernostalgia dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau dulu Engkau tolong kami, hari ini di setiap kesesakan kami Engkau pasti menolong setiap kami. Masa depan kami Tuhan yang pegang, kami sangat yakin dan percaya Tuhan tidak mungkin merancangkan yang buruk buat hidup setiap kami. Saat ini angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia.
yang luar biasa dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, cinta kasih Allah dalam persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.